Oke, 107,7 Radio Kampus IBS FM Unas, penuh kreasi, inovasi, dan syarat akan obsesi. Tadi bukan mau maksud untuk opening, cuman karena ingatnya ini buat tutorial berhubungan dengan IBS, jadi terlanjur ngomong ID. Jadi halo guys, teman-teman kru magang IBS 2020, selamat datang. Dan hari ini saya, Dea, mau ngasih sedikit tutorial untuk membuat tugas terakhirnya kalian ya, yaitu bikin podcast. Nah, jadi mulai dari rekaman sampai terakhir, insya Allah dapat mengatasi keresahan-keresahan yang tidak dapat diatasi oleh teman-teman semua. Jadi langsung aja. Biasanya saya kalau rekaman, terutama tandem itu kan gak mungkin datang bertemu secara langsung gitu. Nah, kalau misalkan kalian dengar di podcast episode 2 kemarin, dengar gitu. Awas itu kalau ndak dengar, ada ndak mau kak lanjut ini kalau belum didengar podcast yang episode 2 kemarin. Jadi episode 2 kemarin sama Gatra saya lakukan di Google Meet. Ya, karena nggak mungkin kita bertemu secara langsung karena social distancing kan. So, kenapa lewat Google Meet? Karena kalau lewat telepon saya nggak tahu mau caranya mau rekam tuh gimana. Jadi ya Google Meet aja. Kenapa bukan Zoom? Karena Zoom kan terbatas. Jadi Google Meet itu gratis. Gimana sih? Jadi karena Google Meet itu gratis, makanya nelponnya di Google Meet saja. Ini alternatif sih. Kalau misalkan punya yang lain yang lebih mungkin lebih gampang diakses ya nggak apa-apa. Cuman yang kemarin saya pakainya ini, jadi saya kasih tahu aja caranya. Langsung aja start meeting. Tunggu ya. Suka error nih, ngeselin. Nah, setelah bisa juga lewat HP. Ini karena saya emang lewat PC, Gatra kemarin mungkin lewat handphone, mungkin nggak tahu sih. Jadi langsung aja, ini udah langsung ada linknya. Kalau teman-teman biasa bikin Meet lewat Google pasti tahu. Jadi kalau udah begini udah muncul. Jadi tinggal kamu copy linknya kirim ke via WhatsApp kah? Ya kan, pasti berhubungan lewat WhatsApp kan. Langsung deh join now. Ya kan, langsung ada perintah untuk copy. Nah, setelah selesai lanjut. Jangan lupa untuk direkam. Jadi saya rekamnya kemarin itu pakai Bandicam karena lewat recording bawaan dari laptop, dari PC, suaranya Gatra, suara orang yang saya telepon gak kedengeran. Tapi pasnya pakai Bandicam yang saya pakai sekarang juga ini untuk screen recording, membuat suaranya Gatra itu lebih kencang. Mungkin karena memang suaranya masuk ke PC, jadi masuk ke Bandicam jadi lebih besar gitu ya kan, nggak tahu sih. Yang penting kemarin saya record pakai Bandicam, tapi kekurangannya lagi suara saya jadinya yang kecil. Jadi kalau teman-teman dengar podcast kemarin suara saya tenggelam tuh. Jadi agak susah pas kalau misalkan kita lagi ngomong berdua, mau dikencengin volume saya bicara, nanti ikut kegedean lagi volumenya Gatra. Jadi ya jadi tenggelam gitu suara saya. Nah, ternyata memang harus pakai dua sistem gitu.
Jadi coba aja mungkin record pakai bawaan. Ini saya record pakai bawaan karena saya tahu pakai ini saya kenceng. Tapi kalau lawan bicara saya pakai, keluarnya tuh jadi pelan. Nah, jadi bisa pakai dua cara, dan dua cara ini dipakai bersamaan, bukan atau ya, dipakai bersamaan. Jadi ini rekaman bawaan untuk ngerekam suaramu, suaranya orang yang akan ngedit ya. Terus lawan bicaramu yang ditemani podcast nanti, suaranya terekam di Bandicam. Tahu kan Bandicam untuk screen recording? Nah, itu biar suaranya dia kenceng. Setelah di save, pastikan kalau yang audio bawaan formatnya MP3 kan, MP3 atau format audio gitu. Nah, kalau Bandicam kan pasti formatnya format video MP4 gitu. Tinggal convert aja ke MP3. Pasti udah tahu kan caranya convert. Nah, setelah itu baru deh bisa buka Audition. Kalau misalkan lupa caranya, tapi saya rasa nggak lupa sih, karena tugas-tugas sebelumnya kan disuruh bikin siaran juga. Pasti ada dong yang nyentuh Adobe Audition. Kalau misalkan selama ini nggak pakai Adobe Audition, saya ajarin lagi. Jadi langsung aja buka, terus masukin hasil rekamannya, pasti dua kan itu ya. Kemudian ini saya udah ada di sini, yang mentahannya ini deh kayaknya, tinggal di play. Jangan lupa untuk diedit dulu sebelum masuk ke multitrack. Untuk diedit secara keseluruhan, audio mentahannya diedit di sini dulu dengan klik 2 kali. Nah, di play deh, coba dengar. Ini mentahannya banget ini, belum tanpa proses editing. Coba. Jadi jangan merekam dulu. Merekam begini atau belum? Merekam itu kan bisa dilihat suaraku bicara ini volume cuma segini, tapi pasnya Gatra bicara volumenya kenceng, beda banget. Jadi tenggelam suaraku karena cuma pakai rekaman Bandicam, nggak pakai rekaman bawaan untuk ngerekam suaraku sendiri. 107,7 Radio Kampus CBS FM Unhas, Penuh kreasi, inovasi, dan syarat akan obsesi. kan jadi beda banget. Nah, lanjut. Di sini ada noise nggak sih? Di sini kan biasa pasti ada noise. Atau di sini yang agak kelihatan. Nih. Episode yang kedua. Udah dihapus sih kayaknya noise-nya. Episodenya jadi untuk catatan aja sih. Cara menghilangkan noise ya, kalau ada kayak kalian gak bicara pada saat itu, select aja, pasti kayak ada bunyi shh gitu kan. Ke efek, baru restoration, capture, noise reduction. Di situ di capture, dilihat yang serupa dengan begini. Kemudian efek, restoration, proses, untuk diproses di sini. Kemudian oke. Gitu terus sampai noise-nya itu berkurang suaranya. Kalau hilang sih nanti agak gimana gitu audionya kalau bener-bener bersih ya noise-nya, karena kan akan ketutup sama background, jadi nggak usah terlalu ekstra reducing noise-nya. Ini agak panjang karena mungkin total rekamannya ini tuh 1 jam kurang 10 menit, jadi agak panjang begini. Di saya cancel aja karena kan udah ada J yang anunya toh, udah ada J yang bagusnya. Nah, setelah itu, setelah kalian misalkan udah fix audionya nih, kalian udah menghilangkan noise-nya, kalian udah kasih sama volumenya. Jadi untuk menyamakan volume di sini,
di select yang kecil, kemudian ini untuk menaikkan volume. Coba dengar sama nggak? Karena banyak broker menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, termasuk nah kan saya mau kasih kencang di sini, tapi di sini udah terlanjur gede, padahal masih ada suara saya di sini gitu loh. Jadi ya gitu, jangan diulangi sama adik-adik ya, jangan sama teman-teman, jangan diulangi. Kemudian kalau udah ya langsung aja select all, baru insert to multi track. Nanti kalau udah bagusnya nanti muncul di sini. Kalau untuk back sound terserah pilih lagunya apa, tapi yang sesuai sama pembawaannya kalian. Ini kan seret. Nah, jangan lupa untuk mengecilkan volume, jangan lupa untuk mengadakan fade in dan fade out-nya kalau mau pakai back sound. Nah, di sini kan udah mau bicara, jadi perlahan kasih rendah, kasih fade in, kasih rendah volume back sound-nya. Kalau yang podcast, kalau saya sendiri, saya cuma reduce sampai sini biasanya, sampai sini doang. Tapi karena ini berdua, makanya agak lebih pelan lagi saya reduce, karena takut suara saya tenggelam, udah kecil nanti makin gak kedengeran deh. 107 dan gitu pun seterusnya. Jangan lupa, ini kenapa begini, karena kan ini sesungguhnya lagu yang ada orang nyanyi, jadi saya cuma potong bagian-bagian musiknya aja, bagian-bagian instrumennya aja, jadi hasilnya kayak gini deh untuk ngepasin sampai berhenti. Nah, ketika udah di penghujung VO, kalian ngomong, emang podcast kemarin gak ada fade outnya sih, tapi podcast sebelumnya ada. Usahain untuk di situ baru kalian mengembalikan volumenya seperti semula. Kalau kalian udah selesai bicara misalnya. Putus-putus suara ada nggak di saya? Oh, ulangi. Saatnya Oke. Dea. Dan Gatra pamit undur diri. Vivat Academia. Vivan Profesores. Bye. Selamat sampai jumpa Akademia. Ya, biar ya gitu, biar ditahu kalau udah selesai gitu kan. Nah, udah deh. Sisa file, jangan lupa di select, karena kalau kalian nggak berhentiin, biasanya itu lanjut terus sampai ke belakang sini kan, sampai 10 jam sampai ke sini nih. Jadi makanya kalau udah fix, kalau udah yakin, selectnya cuman bagian yang pasti aja, yang udah fix di select pakai ini ya. Kemudian baru deh export audio mix down. Nah, oh ya, tidak seperti tutorial production house waktu magang, di bagian ini kayak banyak gitu diedit, dikasih efek apa kan segala macam, filter, kemudian normalize, heart limiting segala macam, karena apa ya, kesannya biar nggak terlalu crispy aja sih kedengeran suaranya. Karena dari Kak Adil sendiri menyarankan kalau podcast nggak usah terlalu diedit-edit banget gitu audionya, jadi kayak natural aja gitu kan, literally kayak radio gitu, mentah. Tapi kalau noise-nya ya usahakan hilangkan, karena ini kita bukan buat spot, jadi editnya itu nggak usah terlalu gimana gitu, yang penting noise-nya aja dikurangin kan. Kalau udah sampai sini udah, kalau udah sampai export audio mix down, save pakai MP3, kemudian selesai. Voila, selesai. Kamu sudah bisa mengumpulkan tugas tersebut ke kakak damping dan menunggu pengumuman
menjadi kru baru. Hore! Ya mungkin situ aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya saja ke kakak dampingnya. Semoga ini cukup membantu ya. Cukup membantu. Jadi kalau ada yang masih bingung, tanyakan saja ke kakak-kakak dampingnya. Dan pasti saya juga akan bantu kok. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat bekerja.